Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dwi Maulidia Junior dari Praktikum Pajak kelas 6B. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara bagaimana memindahkan data dari laporan keuangan ke dalam SPT tahunan PPh Badan. Sebelumnya kita akan melihat soalnya terlebih dahulu. Nah, di mana sudah terdapat contoh kasus dari CV Nuansa Bening, di sini sudah ada data wajib pajak yang terdiri dari nama CV-nya yaitu Nuansa Bening, kemudian ada direktur, ada komisaris, dan ada pemegang saham. Selain itu juga di sini ada data laporan keuangan dari neraca sampai dengan laporan laba rugi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam aplikasi ESPT PPh Badan. Nah, ini adalah tampilan dari ESPT PPh Badan. Selanjutnya kita akan memasukkan database. Kita pilih database-nya yaitu yang CV Nuansa Bening, kemudian klik OK. Nah, di sini kita masukkan NPWP CV Bening. Kita copy paste saja dari soal tadi. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita akan memasukkan profil dari wajib pajak perusahaan. Di sini terdapat ada halaman 1 dan halaman 2. Kita isi halaman 1 terlebih dahulu. Nama wajib pajak yaitu CV Nuansa Bening. Dan untuk alamat kita copy paste. Nah, di sini untuk kelurahan yaitu kita isi Serang. Kecamatan Serang. Dan Kota Serang. Untuk kode pos kita isi 42114. Nomor telepon 0254. Kita lihat di soal 202884. Untuk negara domisili yaitu Indonesia. Untuk merek usaha kita asumsikan perdagangan. Kemudian jenis usaha yaitu perdagangan minyak. Dan untuk KLU atau kode KLU kita isi dengan 464202. Di sini jenis WP yaitu BUT. Kemudian untuk tahun bukunya yaitu Januari 2020. Kemudian kita isi jenis laporan keuangannya yaitu perusahaan dagang. Nah, selanjutnya kita ke halaman yang kedua.
Nah, selanjutnya kita ke halaman kedua. Untuk nama pimpinan, kita lihat pada soal. Di sini tertera direkturnya yaitu Aldiano Vidi. Untuk jabatan kita isi dengan direktur. Untuk NPWP kita copy paste saja. Untuk nama kita isi dengan Aldiano Vidi. Dan untuk jabatan kita tulis juga direktur. Kemudian kita simpan. Kemudian yes. Kemudian kita akan login untuk username, di sini administrator. Dan untuk password kita isi dengan 123. Lalu kita klik OK. Baik, selanjutnya kita pilih menu SPT PPH. Kemudian transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Nah, langsung saja yang pertama yaitu kas dan setara kas. Kita lihat di dalam soal. Nah, di sini kas dan setara kasnya yaitu 58.900.000. Kita isi di sini. Kemudian untuk piutang usaha pihak ketiga, kita copy paste dari piutang dagang, yaitu sebesar 920.750.486 perak. Selanjutnya kita ke persediaan. Persediaannya yaitu sebesar 21.800.000. Lalu kita ke aktiva tetap lainnya. Yaitu di sini dalam soal yaitu ada mesin dan peralatan, peralatan laboratorium, dan peralatan kantor dan mebel. Kita jumlahkan yang kemudian akan kita masukkan ke dalam aktiva tetap lainnya. Dan jumlahnya yaitu sebesar 1.127.000.000. Nah, selanjutnya yaitu dikurangnya akumulasi penyusutan. Angka dikurangnya akumulasi penyusutan itu dari penyusutan mesin dan penyusutan peralatan laboratorium, dan penyusutan peralatan kantor yang kita jumlahkan yang kemudian kita akan masukkan ke dalam dikurangnya akumulasi penyusutan, dan jumlahnya yaitu sebesar 118.750.000.
Di sini kita lihat untuk total aktiva. Untuk total aktivanya yaitu sebesar 2.9.700.486 perak, sudah sama dengan yang ada di soal. Lalu kita akan lanjut ke bagian neraca kewajiban. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini ada hutang dagang sebesar 380.322.528 perak yang akan kita simpan pada hutang usaha pihak ketiga. Kemudian modal usaha kita simpan pada modal saham, yaitu sebesar 1.400.000.000. Lalu untuk laba ditahan tahun sebelumnya, kita masukkan di laba ditahan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 58.987.489 perak. Dan untuk laba ditahan tahun ini, kita masukkan di sini, yaitu sebesar 170.395.469 perak. Selanjutnya, kita pastikan jumlah kewajiban pada aplikasi dan di soal sudah sama, yaitu 2.009.705.486 perak. Lalu kita simpan. Baik, selanjutnya kita ke laba rugi. Yang pertama di situ ada penjualan bersih. Nah, penjualan bersih itu dari laba rugi yaitu sebesar 4.626. Kemudian untuk pembelian yaitu 3.547.455. Kemudian untuk saldo barang dagang awal atau persediaan awal yaitu 800.000. Dan untuk saldo barang dagang akhir yaitu 790.000.000. Nah, di sini sudah otomatis untuk HPP-nya yaitu 3.569.225.964 perak. Dan untuk laba kotornya juga sudah sesuai dengan yang di soal, yaitu 1.057.689.522 perak. Selanjutnya kita isi beban penjualan.
Di sini beban penjualannya yaitu 33 juta. Kemudian untuk beban umum administrasi, kita jumlah dari biaya gaji dengan biaya umum dan administrasi, yaitu dengan jumlah 943.360. Nah, di sini laba usahanya sudah sesuai dengan yang ada di soal, yaitu 81.329.522 perak. Lalu kita simpan, klik yes, lalu oke. Lalu kita close saja. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke tahap lampiran. Caranya yaitu pilih menu SPTPPH, pilih lampiran. Nah, di sini ada formulir 17711, formulir 17712, formulir 17713, formulir 17714, 5, dan 6. Untuk step pertama, kita akan mengisi lampiran dari yang paling akhir atau lampiran 6, yaitu tentang daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman dari kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Lalu kita klik saja. Nah, ini adalah tampilan dari formulir dari daftar penyertaan modal. Karena tadi di soal tidak ada daftar penyertaan modal, maka untuk lampiran 6 ini kita close saja. Lalu kita lanjut saja ke step selanjutnya, yaitu step kelima, tentang daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan dan disusun susunan pengurus atau komisaris. Kita klik. Nah, di sini ada bagian A, yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal, dan untuk daftar B, yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris. Kita isi pada bagian B terlebih dahulu. Di sini kita klik baru, kemudian kita menginput pengurus dan komisaris. Untuk yang pertama yaitu Aldiano Vidi. Untuk NPWP 349968511401. Nama pengurusnya yaitu Aldiano Vidi. Dan untuk alamat Jalan Baru 24 Kota Serang. Di sini kita isi dengan direktur. Lalu simpan. Yes. Lalu untuk pengurus yang kedua yaitu Mendung Hikmat dengan nomor NPWP kita ketik 5. Nama pengurus atau komisaris Mendung Hikmat. Alamatnya Jalan nomor 15
share. Nah, di sini untuk jabatannya yaitu komisaris. Kemudian kita simpan. Nah, di sini muncul data yang sudah tadi kita input, kemudian kita masuk ke bagian A, kita klik baru. Kita masukkan jumlah modal di setor penuh, bisa kita lihat di sini. Di dalam soal, di sini Aldiano Vidi menyimpan saham sebesar 500 juta dan untuk Mendung Hikmat 350 juta dan kita jumlahkan yaitu sebesar 850 juta. Untuk NPWP pemegang saham kita copy paste yaitu punya Aldiano Vidi. Nama pemegang sahamnya Aldiano Vidi. Untuk alamat kita copy. Jumlah modal pemegang sahamnya yaitu di sini Aldiano Vidi sebesar 500 juta. Dan untuk dividen tidak ada, jadi langsung saja kita skip, kita simpan. Klik yes. Lalu yang kedua yaitu Mendung Hikmat. Dengan NPWP kita copy paste saja. Lalu nama pemegang sahamnya. Alamatnya kita copy paste. Jumlah modal pemegang sahamnya yaitu 350 juta. Sama seperti tadi, dividennya kita lewat, langsung saja kita simpan. Yes. Nah, di sini jumlah dari modal disetor penuhnya sudah 850 juta dengan di sininya ada 100%, lalu kita tutup. Baik, kita akan lanjut ke step yang ketiga, yaitu lampiran 4 tentang penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Lalu kita pilih jenis penghasilan lain-lain, kemudian kita pilih tambah, kemudian untuk jenis penghasilan kita isi dengan PP46, dan untuk jenis dasar pengenaan pajaknya kita isi dengan dari hasil bruto yaitu sebesar 4.626 juta. Dan di sini untuk tarif yaitu 0,5. Nah, di sini dan untuk PPh terutangnya sudah otomatis. Lalu kita simpan. Yes. Lalu kita keluar saja. Kita tutup. Yes. Baik, selanjutnya kita akan ke step yang keempat.
yaitu lampiran ketiga tentang kredit pajak dalam negeri. Pada lampiran ini berisi data atau daftar pemotong jika ada di dalam soal berupa kredit pajak luar negeri. Karena di dalam soal tidak ada, jadi kita close saja. Untuk aplikasi ESPT PPH Badan ini, walaupun ada yang tidak diisi untuk lampiran tertentu, kita tetap harus membukanya agar aplikasi ini menganggap kita sudah mengecek tiap-tiap bagiannya. Karena jika apabila salah satu lampiran ada yang terlewat, tidak dibuka, walaupun tidak ada yang harus diisi, maka kita akan disuruh untuk membukanya kembali. Jadi, sebaiknya kita buka saja walaupun tidak ada yang harus diisi. Baik, selanjutnya yaitu kita lanjut ke step yang kelima, yaitu lampiran 2 tentang perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Kita isi pada bagian harga pokok penjualan terlebih dahulu. Untuk pembelian bahan barang dagang bisa kita lihat dalam soal. Di sini untuk pembelian bahan atau barang dagang sebesar 3 miliar 547 425 9. Kemudian untuk biaya lainnya yaitu dari biaya penjualan yaitu sebesar 33 juta. Kemudian untuk persediaan awal di sini kita isi dengan 800 juta 800.000. Dan untuk persediaan akhir 798. Selanjutnya kita masuk ke kolom biaya usaha lainnya. Yang pertama yaitu biaya gaji. Kita masukkan yaitu 779. Kemudian untuk biaya lainnya kita masukkan dari biaya umum dan administrasi yaitu 163 750. Kemudian biaya pemasaran atau promosi yaitu 33 juta. Lalu di sini kita pastikan untuk jumlah dari biaya usaha lainnya di aplikasi dengan di soal sama 976.360.000 rupiah. Lalu kita simpan, kita klik yes, lalu oke, dan kita tutup. Selanjutnya kita akan masuk ke step yang terakhir atau step yang ke-6. Kita klik lampiran, kemudian kita pilih formulir 1771 tentang penghitungan penghasilan neto fiskal. Kita klik. Nah, kita isi untuk halaman 1 terlebih dahulu. Untuk peredaran usaha di sini kita lihat dari total penjualan pada soal yaitu 4 miliar 626 915 8. Untuk harga pokok penjualan yaitu sudah sesuai.
Kemudian untuk biaya usaha lainnya juga sudah. Kemudian untuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak, kita samakan saja dengan jumlah penghasilan neto komersial. Baik, langsung saja kita ke halaman yang kedua. Di sini pastikan angkanya 0 semua untuk halaman kedua, dan kita langsung ke halaman yang ketiga. Untuk penghasilan neto fiskal di sini, angkanya 0. Jika sudah dikoreksi, kita klik simpan, kemudian yes. Oke. Lalu kita tutup saja. Baik, selanjutnya kita lanjut, yaitu kita klik SPT PPh. Kemudian di sini kita pilih SPT PPh wajib pajak badan. Nah, di sini untuk pembukuan tidak diaudit. Kemudian kita ke bagian AC. Kita pastikan bahwa semua angkanya sudah 0. Lalu kita ke bagian CD. Kita pastikan juga bahwa semua angkanya sudah 0. Lalu kita ke bagian EG. Kemudian kita ke bagian H. Di bagian H ini untuk transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan dan daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, kita checklist dan sisanya kita hilangkan checklistnya. Lalu kita simpan, kita klik OK. Tutup. Selanjutnya kita akan ke tahap yang terakhir, yaitu tahap mencetak dan melaporkan SPT badan ke KPP. Caranya yaitu kita pilih menu SPT Tools. Kemudian kita pilih lapor data SPT ke KPP. Kemudian kita checklist tahun pajak. Dan di sini kita isi dengan 2020. Kemudian tampilkan data. Kita klik data SPT-nya di sini. Kemudian kita pilih lokasi file di mana saja untuk menyimpan filenya. Sini saya akan menyimpan di file atau recovery. Lalu kita create file. Lalu kita oke. Lalu kita klik OK lagi. Kemudian kita keluar. Lalu untuk langkah yang kedua yaitu kita akan mencetak, pilih menu SPT Tools, kemudian pilih menu cetakan, kemudian pilih di sini tahun pajak yaitu 2020, kita checklist terlebih dahulu. Kita select all, kemudian kita cetak. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang ESPT PPh Badan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.